Lidam turun dari bas dan kehujanan. Tiba-tiba ia melihat Shin Wo-yo berdiri di depannya sambil memegang payung. Ia berkata, mulai sekarang, ia ingin Lidam mengangkat ponselnya, bahkan saat ia di samping Lidam. Seon Wo tiba di rumah dan membaca kembali pesan dari Lidam yang mengatakan bahwa Lidam akan makan sup darah sapi untuk makan malam. Lidam membelikan sup darah sapi untuk Shin Wo-yo. Shin Wo-yo menyukai supnya. Lidam lalu menceritakan bahwa saat kencan dengan Seon Wo tadi, ia sukses menjadi sangat obsesif, norak, dan melambaikan tangan saat Seon Wo pulang dengan bas. Namun Seon Wo ternyata mengirim pesan, mengajak Lidam menonton lagi. Lidam tidak membalas pesannya, dan Seon Wo kesal. Lidam berdandan cantik dan izin pada Shin Wo-yo untuk pergi menemui seseorang. Shin Wo-yo mengira Lidam akan bertemu Seon Wo, namun ternyata Lidam menemui So Kyung. Ia mengatakan pada So Kyung, ia akan menonton pertandingan panah adiknya, jadi ia tampil cantik dan tak ingin mempermalukan adiknya. Ia lalu menceritakan pada So Kyung bahwa setelah semua yang dilakukannya, Seon Wo ternyata masih mengajaknya ke bioskop. So Kyung mengatakan untuk jalani saja, siapa tahu Seon Wo benar-benar menyukai Lidam. Saat So Kyung bertanya bagaimana perasaan Lidam, Lidam hanya diam. Saat Hyesun bertanya apa pendapat Shin Wo-yo tentang Lidam, Shin Wo-yo menjawab bahwa Lidam adalah gadis yang menarik, baik, dan Shin Wo-yo tidak pernah bosan melihatnya. Ia lalu mengatakan pada Hyesun untuk tidak terlalu kepo, karena ia tidak akan melihat Lidam lagi setelah setahun. Hyesun bertanya bagaimana jika ia jatuh cinta pada Lidam. Hyesun lalu mengatakan bahwa tujuannya datang adalah untuk berbagi sesuatu yang sama-sama menguntungkan. Ia tahu kelereng Shin Wo-yo akhirnya membiru. Jika terjadi sesuatu, Shin Wo-yo pasti akan merasa pusing, dan ia pasti memerlukan seseorang untuk mengawasi agar aman. Ia bisa mengawasi Shin Wo-yo, asal Shin Wo-yo mau menggunakan sihirnya untuk membuatnya menjadi mahasiswa di kampus, agar bisa lebih cerdas. Lidam pulang agak larut. Shin Wo-yo kemudian membuat kesepakatan, jika Lidam pulang lewat dari jam 10 malam, maka wifi akan dimatikan. Shin Wo-yo merasa tak ada pilihan lain. Ia mengirim pesan pada Hyesun bahwa ia setuju dengan kesepakatan yang dimintanya. Hyesun tersenyum karena Shin Wo-yo termakan umpannya. Ia berpikir mungkin Shin Wo-yo menyukai Lidam. Hyesun akhirnya menjadi mahasiswi. Semua pria di kampus memperhatikannya, termasuk Jae-jin. Ia mendekati Jae-jin dan bertanya di mana jurusan humaniora. Jae-jin akhirnya mengantarnya. Jae-jin memperkenalkan Hyesun pada Lidam dan So Kyung. Mereka menatap Hyesun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hyesun mengaku datang dari luar negeri, mengikuti pertukaran murid. Mereka lalu berkenalan. Saat Lidam memperkenalkan diri, Hyesun mengatakan ingin berteman baik dengan Lidam. Hyesun mengirim pesan pada Shin Wo-yo bahwa ia sudah bertemu Lidam. Saat di kelas, Hyesun memperhatikan Lidam. Lidam menyadarinya dan heran sendiri. Seon Wo juga memperhatikan Lidam. Dosen memberi mereka tugas tentang hubungan romantis. Dua orang akan menjadi tim, dan berkencan setiap pekan, lalu menulis laporan tentang cara mereka berkomunikasi. Dosen tersebut memilih pasangan secara acak. Hyesun dipasangkan dengan Jae-jin. Lidam dipasangkan dengan Seon Wo. Hyesun khawatir melihatnya. Saat kelas selesai, Lidam menemui Seon Wo. Ia mengatakan jika Seon Wo sibuk, mereka tidak perlu kencan, cukup mengarang cerita saja. Belum selesai Lidam berbicara, Seon Wo menjawab bahwa ia selalu senggang, dan ia langsung menetapkan Sabtu ini sebagai kencan pertama mereka. Seon Wo, Tae-jin, dan dua temannya membicarakan tentang Hyesun, kemudian lanjut membicarakan Lidam. Tae-jin kesal. Teman-temannya bertanya apakah Tae-jin kesal karena pernah ditolak Lidan. Tae-jin lalu berkata, diberi gratis pun, ia tak akan mau pada Lidam. Ternyata Lidam mendengarnya dan berkata bahwa ia bukan benda yang bisa diberi secara gratis. Tae-jin mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Saat Lidam pergi, Seon Wo menyusulnya dan mengatakan ia tidak mengatakan apa-apa tentang Lidam. Dua orang dalam lift kampus menggosipkan Lidam yang dibicarakan oleh Tae-jin dan teman-temannya, termasuk Seon. Mereka berpikir Seon Wo membenci Lidam. Ternyata Hyesun ada di sana dan mendengarkan percakapan mereka.
Lebih parah, Li Dam ternyata juga ada di lift itu. Hyesun menceritakan kejadian yang terjadi di kampus pada Shin Wo-yo. Shin Wo-yo mengatakan ia tidak tertarik pada masalah pribadi Li Dam. Ia mengatakan, jika bukan masalah kelereng, jangan ganggu Li Dam. Li Dam mengerjakan tugas kelompok. Ia satu kelompok dengan Tae Jin dan 2 orang yang suka menggosipkannya. Keadaan kacau, dan Li Dam ditinggal sendirian menyelesaikan tugas tersebut. Saat perjalanan pulang, Li Dam melihat Shin Wo-yo. Shin Wo-yo mengatakan ia menjemput Li Dam karena sudah larut. Li Dam lalu menangis setelah apa yang dialaminya di kampus tadi. Shin Wo-yo menenangkannya, dan mengatakan, jika ada tempat yang bisa membuat Li Dam merasa lebih baik, ia akan ikut pergi menemani Li Dam. Akhirnya mereka pergi karaoke. Shin Wo-yo pun ikut bernyanyi atas permintaan Li Dam. Li Dam tertawa saat Shin Wo-yo menyanyikan lagu jadul, lagu kesukaan kakek Li Dam. Mereka merasa senang. Li Dam sakit perut. Ternyata ia haid. Saat haid, ia sangat mudah marah. Ia mengatakan pada Shin Wo-yo bahwa kondisinya akan memburuk hari itu, jadi ia akan istirahat di kamar. Shin Wo-yo mengetuk pintu kamar Li Dam, namun tidak ada jawaban. Ia khawatir dan masuk. Ia melihat Li Dam terbaring. Ia membelikan Li Dam banyak makanan, dan Li Dam senang. Ia juga membelikan Li Dam suplemen pereda nyeri dan cemilan kesukaan Li Dam. Li Dam senang dan mengatakan Shin Wo-yo pasti akan jadi laki-laki yang baik. Tidak seperti beberapa temannya di kampus. Shin Wo-yo terlihat lebih manusiawi. Li Dam mengatakan, tidak mudah bersikap baik pada seseorang tanpa mengharap balasan. Shin Wo-yo hanya diam tertunduk. Li Dam merasa aneh karena biasanya kram haidnya tidak sesakit itu. Ia merasa lemah. Saat Shin Wo-yo pergi, Li Dam mendapat pesan dari Seon Wo mengingatkannya tentang tugas kencan mereka besok. Paginya Li Dam bangun dan belum merasa baikan. Ia khawatir jika pergi dengan Seon Wo dalam kondisi seperti itu bisa membahayakannya. Namun ia tetap pergi demi tugas. Saat akan pergi, Shin Wo-yo mengatakan ada cara agar Li Dam tidak perlu pergi. Shin Wo-yo mengubah dirinya menjadi Li Dam. Shin Wo-yo dalam wujud Li Dam mengajak Seon Wo makan ke restoran Gamjatang. Shin Wo-yo mengatakan bahwa Seon Wo sangat mudah dibaca. Dan sepertinya Li Dam belum tahu. Shin Wo-yo lalu berpikir bagaimana cara menyingkirkan Seon Wo. Jae Jin dan Hyesun menonton film. Mereka bertemu dengan Seon Wo dan Li Dam, yang dalam hal ini adalah Shin Wo-yo. Dan mereka berkencan bersama. Hyesun mengetahui bahwa Li Dam yang saat itu bersama mereka adalah Shin Wo-yeon. Ia lalu pura-pura ke toilet, dan berbicara dengan Shin Wo-yo. Shin Wo-yo mengatakan Li Dam sakit, jadi ia menggantikan Li Dam. Hyesun mengatakan pantas saja Li Dam sakit karena kelereng itu menyerap energinya. Sementara itu, Seon Wo bertanya pada Jae Jin seperti apa tipe pria idaman Li Dam. Jae Jin menjawab Li Dam suka pria yang baik dan ramah. Setelah selesai dari toilet, mereka pun nonton film bersama. Li Dam melihat Shin Wo-yo tertidur di sofa. Ia pun menyelimutinya. Li Dam memandang wajah Shin Wo-yo yang sedang tidur sambil berkata minta maaf karena Shin Wo-yo harus menggantikannya kencan dengan Seon Wo. Saat Shin Wo-yo terbangun, ia melihat Li Dam tertidur sambil duduk di hadapannya. Ia memandang Li Dam dan teringat pada perkataan Hyesun, bahwa Li Dam sakit karena kelereng itu menyerap energinya. Jika Shin Wo-yo memiliki perasaan pribadi pada Li Dam, itu bisa mengacaukan semua, dan lama-lama Li Dam bisa sekarat. Ia mengatakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kejadian yang dialami Shin Wo-yo saat di zaman Joseon dulu. Shin Wo-yo lalu berpikir bahwa tidak ada gunanya ia terikat dengan Li Dam. Shin Wo-yo mulai menjaga jarak dan bersikap cuek pada Li Dam. Li Dam menyadari Shin Wo-yo menghindarinya. Ia bertanya pada So Kyung, jika seseorang akrab dengan temannya, lalu tiba-tiba menjauh, kira-kira apa alasannya? So Kyung mengatakan, jika kita tidak melakukan kesalahan, mungkin bukan kita alasannya, tapi orang itu sendiri. So Kyung lalu bertanya apakah Li Dam menyukai seseorang. Li Dam pun langsung menjawab tidak. Seon Wo mengirim Li Dam pesan mengajak membuat laporan kencan. Li Dam tidak menghiraukannya, dan langsung berjalan ke arah Shin Wo-yo. Li Dam mengatakan akan mengerjakan tugas bersama Seon Wo. Namun jika Shin Wo-yo tidak nyaman,
ia tak akan pergi. Xin Woyo lalu mengatakan Li Dam tak perlu izin darinya. Ia lalu mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari sekedar dua orang yang tidak sengaja terlibat satu sama lain. Li Dam duduk sendiri dan bingung akan sikap Xin Woyo. Ia lalu berpikir apakah mungkin terjadi sesuatu saat kencan dengan Seon Woo kemarin. Saat mengerjakan tugas bersama Seon Woo, Li Dam menginterogasinya secara halus untuk mencari tahu apa yang terjadi saat kencan mereka kemarin. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Saat akan pulang, Seon Woo bertanya pada Li Dam, siapa Xin Woyo? Li Dam mengatakan ia tak sengaja bertemu dengannya. Tak kurang, tak lebih. Li Dam berjalan sendiri, dan dari kaca restoran, ia melihat Xin Woyo duduk sendiri. Mereka bertatapan, namun Li Dam langsung pergi. Ternyata Li Dam masuk ke restoran itu, dan duduk di hadapan Xin Woyo. Ia mengatakan tak nyaman dengan hubungan mereka yang dingin. Ia ingin mereka seperti dulu lagi. Xin Woyo mengatakan ia melakukan itu demi kebaikan Li Dam. Tapi sepertinya itu malah membuat Li Dam khawatir. Ia pun minta maaf. Mereka pun kembali seperti semula. Saat Li Dam menceritakan harinya bersama Seon Woo tadi, Xin Woyo mengatakan sepertinya Seon Woo mempunyai perasaan khusus pada Li Dam. Li Dam lalu mengatakan itu aneh, karena Seon Woo tidak mengenalnya. Bagaimana jika Seon Woo mengharapkan sesuatu dari Li Dam, namun Li Dam tak bisa memenuhi harapannya? Xin Woyo mengatakan, saat kita menyukai seseorang, kita memahami orang itu dengan cara kita sendiri.